Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang akan nanti dipimpin oleh rekan kita Ibu Siti Fatimah di hari ini, di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Salawat juga salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih lebih dahulu kepada rekan guru, Bapak Ibu dari SDN Pemula ini yang telah bersedia hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan, waktu, dan tempat untuk bisa terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan sampai nanti selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk pembukaan kita buka saja acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara kita memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Pemula untuk memberikan sambutannya. Terima kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwa karena ridho dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya karena rekan kita Ibu Siti Fatimah telah diterima menjadi peserta calon guru penggerak pada seleksi calon penggerak angkatan ke-10. Semoga ilmu yang dia peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak dapat dapat bermanfaat khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua. Saya harap ini akan menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain untuk mengikuti jejaknya. Dan saya ucapkan selamat kepada Ibu, semangat, semoga sukses selalu, jadilah guru yang hebat dan menciptakan anak-anak yang hebat. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Pamula yang telah memberikan motivasi untuk rekan kita Ibu Siti Fatimah untuk terus semangat menjalani program calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita doakan selalu semoga Ibu Siti Fatimah tetap semangat, sehat selalu sampai nanti sukses menjadi guru penggerak di SDN Pamula. Amin. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ke acara inti, yaitu ada paparan dari Ibu Siti Fatimah. Iya, baik. Terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya izinkan saya berdiri, Bapak Ibu, mohon maaf. Dan sebelumnya saya mau memberikan pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti lautan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nyai Rusmiati SPD SD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pamula yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesehatan, rezeki, serta kesempatan-kesempatan baik untuk meningkatkan diri dan produktivitas, sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif SDN Pamula, yang mana merupakan tugas dari program calon guru penggerak. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, sudah 2 bulan ini saya telah mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, selama saya mengikuti program guru penggerak ini, saya mengikuti 3 modul Bapak Ibu, yang terdiri dari 3 sampai 4 anakan modul. Jika ditotal semuanya ada 10 modul Bapak Ibu, yang insya Allah nanti akan beres bulan Oktober kalau tidak mundur lagi. Nah, alhamdulillah juga saya sudah menyelesaikan modul pertama. Modul pertama ini ada 4 modul. Modul kedua ada 3 modul. Modul ketiga ada 3 modul. Maksudnya ada 3 anakan modul. Jadi di total semua 10 modul. Nah, dari modul pertama ini terdiri dari 4 anak modul. Yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah budaya positif yang akan didiseminasikan hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan karena lebih tahu, tapi saya hanya menjalankan tugas dari apa yang sudah saya dapatkan di modul 1 ini. Nah, ada pun tugasnya yaitu membuat aksi nyata modul 1.4 yang akan dengan cara mendiseminasikan penerapan budaya positif ke sekolah. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini dilihatnya di sini ya Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak?
Setuju. Ini setuju ya Bapak Ibu? Kalau yang ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi ini setuju semua ya Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau menanggapi tidak? Mengapa setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan menambahkan sedikit karena saya sebagai guru olahraga, saya sering menerapkan mendisiplinkan anak itu dengan hukuman atau semacam teguran. Teguran itu bisa berupa sekarang yang saya lakukan. Kalau misalnya ada anak yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik atau misalnya dengan sambil main-main, tidak memperhatikan, sering kalinya saya suruh membawa sampah atau memungut sampah. Apakah hal seperti itu juga mengandung hal positif? Mengandung ya. Nah, seperti itu, apa yang disebut dengan hal positif itu saya lakukan itu apa yang ada di sekitar lingkungan yang saya lakukan. Kenapa bisa membantu dengan cara seperti itu? Anak yang sering atau misalnya anak yang sering tadinya main atau tidak memperhatikan, dengan cara itu beliau anak itu menjadi bisa tahu, oh saya salah, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan untuk bagian yang ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini sudah saya laksanakan di dalam hampir setiap pembelajaran di kelas 6, walaupun tidak dengan barang-barang yang berharga, hanya dengan berbentuk permen atau makanan apa saja yang nilainya tidak berharga lah kalau menurut kita, tapi bagi anak-anak itu adalah merupakan penghargaan yang berharga bagi dirinya. Ini sudah saya terapkan di kelas 6, mungkin udah agak lama itu, dalam bentuk makan bersama atau berbentuk permen. Kalau mereka bisa melaksanakan atau mempunyai nilai-nilai yang tinggi. Dan untuk yang nilainya misalnya masih rendah, saya berikan motivasi ya, mengorek dari dirinya pribadi, mengapa, siapa gitu. Saya suka menerapkan itu pada anak-anak. Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dalam menimbulkan mencari kelemahan pada diri anak tersebut. Cuma itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Cukup 2 atau masih ada lagi? Ya, cukup. Tadi Bapak PJOK ya, Pak Ahmad membicarakan hukuman dapat mendisiplinkan anak, tentunya setuju. Dengan hukuman misalnya membawa sampah, itu juga nantinya akan timbul kebersihan sekolah juga ya Bu ya. Ya. Nah, lalu kata Ibu Guru kelas 6, Ibu Apong, memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Ibu Apong setuju karena memang sudah bagus ya responnya. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya dari pertanyaan pemantik ini. Kita balik lagi ke budaya positif Bapak Ibu, ke desiminasi. Desiminasi adalah hasil dari suatu pelatihan ya Bapak Ibu,
Jadi saya akan memberikan pemaparan dari suatu latihan yang saya sudah laksanakan. Sedangkan budaya positif ini adalah hal-hal baik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Maksudnya kita itu harus memberikan hal-hal positif terhadap anak didik kita, baik itu perilakunya ataupun terkait dengan pembelajarannya, Bapak Ibu. Nah, kita bahas ke topik budaya positif. Ada 6 topik budaya positif nih Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, segi restitusi, 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol guru. Yang keenam yaitu restitusi, segitiga restitusi. Ini banyak kata restitusi ya Bapak Ibu, nanti kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sudah tahu kata disiplin, pasti sudah mengenal apa itu disiplin kan? Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Taat aturan. Kepatuhan ya Bapak Ibu, kepatuhan. Nah, kita bahas perubahan paradigma kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B, misalnya A itu adalah ibu bapak dan B adalah teman ibu bapak guru. Kita bayangkan saja dalam suatu kepalan tangan kita, bisa Bapak Ibu mengepalkan tangan? Satu saja Bapak Ibu? Satu, mau dua, satu saja misalnya gini ya Bu. Di sini, di telapak tangan kita yang kita pegang, di kepalan tangan kita ada sesuatu yang berharga, ada benda yang berharga misalnya. Nah, teman Bapak Ibu akan mencoba meminta memberikan benda yang ada di telapak tangan Anda. Jadi ini adalah benda berharga. Nah, teman Bapak Ibu ingin mencoba membukanya. Kira-kira apa yang terjadi? Bapak Ibu akan membukanya atau tidak? Sedangkan si B ini, teman Bapak Ibu itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan hal apa saja yang dia akan melakukan agar tangan ini terbuka. Kira-kira nih mau dibuka atau enggak nih Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Tidak. Mau dibuka enggak nih kira-kira? Tidak ya. Berarti kita teguh pendirian nih. Gak akan dibuka meskipun mau dihantam, mau dihardik, mau dirayu seperti apapun. Kita tidak akan membukanya nih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Dari kepalan tangan ini kita bisa melihat bahwa yang dapat mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Kita bisa membuka atau menutup tergantung diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa terpengaruhi oleh orang lain, betul tidak Bapak Ibu? Nah, tadi ada perubahan paradigma teori kontrol ke teori pilihan atau yang disebut dengan ilusi kontrol. Dari kegiatan telapak tangan tadi, kita tidak bisa mengontrol murid. Itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Ilusi bahwa guru tidak dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa
Saya juga sering nih melakukan ke anak-anak, memaksa gitu kepada anak, padahal itu sebenarnya motivasinya dari luar gitu Bapak Ibu, tidak dalam dari dirinya sendiri. Nah ini dia, kita ubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita suka kepada murid kita harus begini sama dengan pemikiran kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia, memahami pandangan anak didik kita Bapak Ibu. Lalu ini yang nomor 2, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pernah tidak Bapak Ibu menanyakan, jika anak kita melakukan suatu kesalahan, apa sih tujuan kamu melakukan hal tersebut? Saya juga kadang-kadang ya, kalau anak salah, ya salah aja. Padahal kita tidak tahu, apa sih, kenapa sih mereka melakukan seperti itu gitu kan? Nah, yang ketiga, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kita ubah ke teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Begitu pula sebaliknya, orang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Itu tidak bisa. Kita rubah teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk, terus dibujuk, gagal, kita selalu memaksa, marah. Padahal teori kalau kita ubah ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Anak itu diberi pilihan-pilihan. Jadi jangan memaksakan harus A, harus B gitu. Tapi diberi pilihan-pilihan terlebih dahulu. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kita rubah model berpikir menang dan menang, atau apa sih Bapak Ibu kalau bahasa kerennya win-win solution, begitu kan Dek? Nah ini adalah bagian dari disiplin positif Bapak Ibu. Nah kita tadi sudah sampai ke sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sampai ke setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah nanti yang makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, kebutuhan manusia, dan segitiga restitusi akan dijelaskan selanjutnya Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu, makna disiplin. Tadi katanya disiplin adalah suatu kepatuhan. Disiplin dari bahasa Latin, ini dari Yunani ya Bapak Ibu, artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri. Namun di garis merah dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Padahal disiplin itu artinya belajar. Kalau kita disiplin waktu, artinya kita belajar menghargai waktu Bapak Ibu. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Di garis bawah, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk. Nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan di kelas, Bapak Ibu? Mari kita nyanyikan supaya lebih fresh lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih. Lanjut ke eksplorasi konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nih, tadi udah ada yang membahas tentang penghargaan, ada motivasi, ada hukuman. Kira-kira kalau motivasi itu apa Bapak Ibu? Dorongan. Kalau hukuman, kalau penghargaan, reward. Kalau tadi kita memberikan permen kepada anak didik, itu termasuk apa nih Bapak Ibu? Hukuman, motivasi, atau penghargaan? Penghargaan nih. Tadi harus reward bukan keyword ya. Nah, ini adalah kita belajar dulu teori motivasi dan perilaku manusia. Teori motivasi ada 2. Yang pertama, motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi internal. Ada tuh nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu disebut dengan motivasi eksternal. Misalnya gini contohnya, si Helmi berangkat ke sekolah karena takut dihukum oleh mamahnya. Oleh Pak Wen misalnya, dia berangkat ke sekolah karena takut dihukum oleh guru gitu. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Lalu ini nih, untuk mendapat imbalan dari orang lain, misalnya saya datang pagi-pagi karena takut dimarahi oleh ibu kepala sekolah, atau anak berangkat pagi karena takut dimarahi oleh guru. Maksud atau gini, imbalan. Anak berangkat ke sekolah pagi-pagi untuk mendapat bintang. Saya berangkat ke sekolah pagi-pagi untuk mendapat penghargaan misalnya dari ibu kepala. Itu jatuhnya motivasi eksternal. Nah, ini yang paling bagus. Motivasi internal ada 7. Ini adalah tujuan disiplin positif. Jadi motivasi itu harus di dalam dirinya sendiri. Misalnya Helmi, dia tidak mau libur ke sekolah, mau berangkat terus karena takut ketinggalan pembelajaran. Itu adalah motivasi internal. Nah, di sini tugas kita mungkin bagaimana caranya agar anak didik kita punya motivasi internal ini. Lalu ini merdeka, Bapak Ibu. Kurikulum merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya bukan tidak terlepas dari perintah, tapi merdeka itu kita bisa memerintah diri kita sendiri. Nah, itu Bapak Ibu, kita bisa merdeka itu kita harus bisa memerintah diri kita sendiri gitu, tidak menunggu diperintah orang lain. Lalu ini Bapak Ibu yang saya dapatkan, dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Karena apa? Karena
itu pasti jadi motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Karena apa? Tujuan anak belajar itu bukan lagi belajar, tapi mendapatkan imbalan. Nah, ini pengaruh jangka panjang atau jangka pendek. Penghargaan bersifat menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, tadi jadi motivasi belajar anaknya itu untuk mendapatkan imbalan. Kalau penghargaan untuk mendapatkan penghargaan, bukan dia sendiri, bukan dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, tujuan belajarnya jadi lain. Nah, ini adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, jika tidak dengan dilakukan penghargaan, kita bisa melakukan dengan apresiasi atau pengakuan. Tapi ada beberapa hal yang harus diingat nih Bapak Ibu. Beri pengakuan secara khusus. Kita datang sendiri ke anak didik kita, ih kamu bagus ya menggambarnya nak, misalnya gitu. Terus itu sama juga dengan pengakuan secara pribadi. Kalau khusus itu diterangkan karena menggambarnya itu gini, misalnya. Kalau beri pengakuan secara pribadi, itu ke pribadi kamu baik, pintar, solehah, gitu lah. Lalu beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, ini juga saya belum melakukannya karena kita tuh memberikan tuh ke yang pintar. Bisa mas si kelas 1 ya, si Rizky yang pintar tadinya Rizky mah pintar ya. Sedangkan anak-anak yang lain itu harus butuh penghargaan semua secara bergantian. Lalu beri pengakuan secara konsisten, terus menerus, secara berkelanjutan maksudnya. Lalu yang terakhir adalah fokus pada proses. Jadi kalau misalnya kita P5 nih Bapak Ibu suka membuat apa gitu ya, sedangkan hasilnya itu jelek misalnya, tapi dia melakukan proses dari awal sampai akhir gitu, itu juga harus diberikan pengakuan Bapak Ibu. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalnya kemarin saya perhatikan kamu menolong temanmu di kelas. Itu jatuhnya nilai kebajikannya jadi rasa empatimu besar sekali. Saya menghargai pada saat kamu membantu teman-teman kamu di kelas. Nilai kebajikannya kepedulian. Lalu terima kasih. Nah, misalnya kamu telah memungut kertas-kertas di ruangan atau di kelas. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi adalah pilihan, tapi dibuatnya oleh kita dan siswa. Konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat memaksa, kalau konsekuensi ya wayahna, karena sudah dibuat konsekuensi kita dengan murid kita di kelas. Kira-kira nih Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kalau ini nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu hitam seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu ini untuk pelajaran PJOK? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena di dalam pelajaran PJOK ini lari ya Bapak Ibu, mungkin terlambat itu karena dia tidak pemanasan. Nah ini jawabannya. Tadi benar tidak kita menjawab? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena dia tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi karena ini dalam pelajaran PJOK. Bisa jadi kesepakatan kelasnya memang harus ada pemanasan dulu ya Pak ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena sudah dibuatkan kesepakatannya ya Bu tadi. Hukuman membuat anak sakit hati. Jelas. Tadi kalau misalnya hukuman itu kan tidak dibuat dengan bersama-sama, hanya sepihak. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena memang itu ada pada saat guru dan siswa melakukan suatu konsekuensi atau kesepakatan belajar. Jadi mau tidak mau ada memang sudah mengetahui oh ini tuh salah karena sudah ada kesepakatan belajarnya ya Bapak Ibu. Lalu anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus respon atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman bisa jadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut dihukum, dia berbohong. Sedangkan konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Nah, lalu ini ada restitusi. Kita tadi restitusi itu apa sih, gitu kan? Ada hukuman, ada motivasi, ada penghargaan, ada hukuman, ada restitusi. Hukuman tadi apa? Sesuatu yang menyakitkan. Motivasi itu dorongan. Kalau konsekuensi ya wayahna karena memang sudah konsekuensinya.
kesepakatannya. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau konsekuensi itu divalidasi dulu Bapak Ibu, ditanyakan dulu alasannya apa, lalu diidentifikasi dulu, lalu yang terakhir diberikan solusi. Nah solusinya ini ada dari anak. Jadi kalau restitusi itu diberikan suatu pilihan-pilihan sehingga restitusi itu dapat menumbuhkan karakter yang lebih kuat sehingga dia bisa kembali ke kelompok mereka. Hukuman adalah sesuatu yang hukuman itu tadi sudah dijelaskan, sesuatu yang menyakitkan itu bersifat negatif. Sedangkan konsekuensi bersifat netral. Dan restitusi ini bersifat positif karena anak diberikan pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berikut adalah 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Bapak Ibu ini di garis bawah. Restitusi fokus pada solusi. Nah, setelah kita restitusi, kita lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini pertanyaan nih Bapak Ibu, pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Takut ditilang Bapak Ibu. Jawabannya takut. Nah, nilai kebaikan demi keselamatan. Lalu ini yang kedua, atau bisa juga disiplin ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga kesehatan. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Agar tidak terlambat mendapatkan materi. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Tadi sudah betul ya Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak terpengaruh oleh orang lain. Jadi dalam dirinya sendiri. Contoh pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tadi saya bilang karena takut ditilang. Nah, itu motivasi eksternal. Padahal Bapak Ibu menjawab agar selamat. Itu memang betul sekali ya Bapak Ibu, itu adalah motivasi intrinsiknya gitu ya. Nah, kita tentunya sudah pernah melakukan peraturan-peraturan di kelas ya Bapak Ibu. Kira-kira peraturan-peraturan di kelas kita buat dengan siswa atau tidak? Ada yang dibuat dengan siswa, ada yang memang dari guru mungkin ya. Nah, dari peraturan kelas ada timbullah keyakinan kelas. Nah, ini kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama siswa, tapi menggunakan nilai-nilai kebajikan yang tadi, seperti contoh yang tadi, keselamatan, tanggung jawab, seperti itu. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka akan timbullah lingkungan positif. Dan setelah lingkungan positif akan menjadi budaya positif yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa menimbulkan budaya positif di sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel Y. Tabel Y ini Bapak Ibu, tabel Y dulu. Terdengar, terlihat, berperilaku. Kita kalau saya ya di kelas 1 rada-rada bingung gitu kalau misalkan anak harus membuat dulu tabel Y, tabel T. Tapi mudah-mudahan kita bisa nih Bapak Ibu. Kalau kalau tabel T itu hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti. Misalnya jangan yang terdengar itu. Jadi ditulis si keyakinannya. Kalau misalnya disiplin, misalnya terdengarnya seperti apa, terlihatnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Kalau disiplin, berperilaku, pakaiannya, kalau terlihat misalnya pakaiannya, kalau berperilaku seperti tingkah lakunya, sopan santunnya, kalau terdengar dari tutur katanya. Misalnya kalau dituliskan, kalau terdengar itu tutur katanya itu harus sopan, bagaimana gitu. Nah, lalu ini tabel T, tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kalau misalnya keyakinan kelasnya, jangan buang sampah sembarangan, tampak seperti, tidak membuang sampah sembarangan, tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan tentunya. Nah ini hormat, misalnya ini tabel Y ya Bapak Ibu, terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain tanpa izin, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik. Itu terlihatnya, sikap hormat terlihat dari ini. Nah, ini yang terdengar nih, sikap hormat yang terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu misalnya, atau kita bisa menyelesaikan ini bersama, atau tolong, atau boleh saya pinjam, itu termasuk bersikap hormat terdengar. Sedangkan berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam. Nah, sedangkan ini hormat di tabel T, tampak seperti, datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat Bapak Ibu. Nah, kita buat dari peraturan keyakinan kelas nih Bapak Ibu, seperti yang tadi. Keselamatan, kalau saya tadi jawabannya takut ditilang, tapi nilai keyakinan kelas yang bagusnya menggunakan nilai kebajikan, yaitu keselamatan. Nah kira-kira nih, kembalikan buku pada tempatnya. Ya, itu apa? Kerapihan, tanggung jawab. Dilarang membantu orang lain, dilarang mengganggu orang lain, kerukunan atau saling menghargai. Hadir di sekolah sebelum 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, menggunakan masker, kesehatan, jangan berdiri di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Nah lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas nih Bapak Ibu. Dulu saya berpikir kebutuhan manusia itu ada 3, sandang, papan, tangan. Sedangkan setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kebebasan,
Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Apa sih ini gitu kan? Kalau kebutuhan bertahan hidup nih Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Itu tadi kebutuhan sandang, papan, pangan. Kira-kira kalau anak kita belajar di sekolah dengan perut lapar, kira-kira bagaimana? Tidak kondusif mungkin ya? Atau begini nih, bagaimana mungkin anak kita berangkat ke sekolah jika rumahnya kebanjiran atau kebakaran? Nah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang tadi juga ya, sandang, papan, pangan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Lalu ini nih Bapak Ibu, kebutuhan kebebasan. Ini terkait dengan mengapa anak didik kita melakukan kesalahan. Pasti kesalahan anak didik kita itu memiliki tujuan. Barangkali ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Mencari perhatian. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak, baik itu yang cuek sekalipun, pasti ingin disayang dan diterima. Bahkan manusia memang pasti punya ingin rasa diterima. Pasti ingin rasa diterima dan kasih sayang. Setiap manusia, kita pun, bahkan anak didik kita sekalipun itu anak yang cuek ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, kesenangan nih Bapak Ibu. Kita memberikan materi itu harusnya dengan metode-metode yang menarik agar senang gitu. Kadang-kadang anak di luar bete, bosen gitu kan. Ibu Siti mah ngomong wae, misalnya ceramah wae misalnya gitu, atau apa. Nah, pasti anak didik melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya gitu ya Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan kebebasan, misalnya di dalam pembelajaran kita tuh tidak, anak-anak tuh tidak bisa memilih materi apa yang harus, maksudnya dari metode apa yang mau dia jalankan. Misalnya dengan ceramah wae teh bosen misalnya gitu kan, atau materi itu diberikan variasinya gitu. Nah ya, setiap atau kalau kebebasan itu bisa diartikan dengan memberikan pilihan Bapak Ibu. Jadi anak itu bebas memilih apa yang dia mau. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Misalnya contoh gini Bapak Ibu, dia tuh anak itu pintar main bola, si Helmi pintar main bola, tapi dia kalah. Rasa penguasaan dalam dirinya, dan orangnya bisa orang itu batur. Nah itu kebutuhan penguasaan. Kadang-kadang nih setelah anak-anak main bola kalah, misalnya Bapak Ibu magang bola sakarikna misalnya Bapak Ibunya kena amuk gitu pada kaca. Kenapa sih kamu misalnya, karena tidak menanyakan, nah kamu tuh najong bola gitu kan. Amuk sebenarnya main bola. Nah itu adalah kebutuhan penguasaan. Kadang-kadang kita temukan pada kegiatan pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Tadi dijelaskan perilaku baik, perilaku buruk itu jelas salah, tapi setiap perilaku memiliki tujuan. Nah anak-anak kita nih kalau melakukan kesalahan itu pasti memiliki suatu tujuan. Entah itu dia kurang kasih sayang, atau kurang kebebasan, atau kurang kesenangan, atau tadi kebutuhan dasar penguasaannya kurang, atau bertahan hidupnya kurang, seperti lapar. Kalau lapar kan tidak fokus belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kita
memahami gitu ya, ada 5 posisi kontrol guru nih Bapak Ibu. Kita harus seperti apa sih kepada murid kita? Nah, ini ada nih posisi kontrol sebagai penghukum. Wow. Ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Nah, kalau posisi penghukum, contohnya gini ya, Bapak Ibu. Tadi penghukum itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Posisi kontrol penghukum, misalnya contohkan ya, mudah-mudahan paham ya. Misalnya si Helmi ini ya, si Helmi kan berangkat datang ke sekolah. Helmi, kamu kenapa terlambat lagi? Tapi si ibu Siti ini tidak mau mendengarkan alasannya. Ibu nggak mau tahu, misalnya berlelak cangkeng bu, lari 2 keliling kayaknya. Dan kayaknya mau alasannya apa? Lari ayo 2 keliling misalnya. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Contoh dari posisi penghukum. Lalu ini pembuat merasa bersalah. Ini yang paling kejam sejatinya Bapak Ibu. Tapi saya juga sering melakukannya nih. Contohnya begini, kamu tuh gak sayang sama ibu tuh udah capek-capek. Helmi, bisa si Helmi lagi ya. Helmi, kamu terlambat lagi. Kamu tuh gak sayang sama ibu. Kata ibu tuh dimarahin kok ibu kepala sekolah. Tuh bisa ngadidik kamu. Kamu tuh terlambat ibu tuh izin. Itu gara-gara kamu. Kata kalau nyangka ibu. Nah, itu yang paling kejam nih Bapak Ibu. Anak itu nanti akan merasa bersalah terus terniang. Kadang-kadang saya juga ke anak saya, ayo tuh kalau nyangka mama. Kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang suka gitu, padahal itu salah misalnya. Nah, yang ketiga posisi teman. Nah, saya kira dengan posisi teman itu adalah posisi yang terbaik. Tapi ternyata kalau misalnya contohnya gini, posisi teman. Helmi, terlambat ini ya kamu. Ayolah, bantu ibu, besok jangan terlambat lagi. Misalnya seperti itu. Itu adalah posisi teman. Memang kita tidak menghukum, tapi kalau posisi teman, anak nantinya akan lebih berani dengan kita gitu. Kalau bahasa Sundanya maaf ya, ngalunjak ya Bu ya, ngalunjak. Nah, yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau ini, misalnya Helmi lagi. Helmi, kamu sudah terlambat 5 kali. Nah, kalau pemantau ini punya data nih Bapak Ibu. Tapi ada juga nih kamu tahu, misalnya kamu sudah terlambat 5 kali. Besok kamu harus gimana? Ada. Besok kamu harus gimana? Nah, yang kelima, posisi manajer. Kalau posisi manajer, bedanya anak, misalnya si Helmi lagi nih. Helmi, kamu terlambat lagi ke sekolah. Misalnya dipanggil nih si Helmi. Helmi, kamu terlambat ke sekolah. Kenapa? Ditanyakan dulu alasannya. Terus kira-kira kalau terlambat ke sekolah itu perbuatan yang baik atau salah? Ditanya dulu. Lalu ditanya lagi alasannya kenapa. Misalnya ada kebutuhan dasarnya yang kurang di rumahnya, misalnya tidak disayang atau ada mama aja hari-hari Bu mau berangkat mau enggak, misalnya tidak disayang orang tua atau apa gitu ya. Lalu yang terakhir, posisi manajernya itu memberikan solusi Bapak Ibu, tapi solusi itu hadirnya dari anak, bukan dari kita. Kita bisa bicara seperti ini, kira-kira untuk kamu besok tidak terlambat lagi, kamu harus seperti apa? Misalnya harus bangun lebih awal, harus sarapan dulu, atau apa gitu dan lain-lain. Itu timbulnya dari anaknya Bapak Ibu. Solusinya itu adalah posisi sebagai manajer.
Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah sikap pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Ayolah, nak, demi ibu bapak. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi pemantau. Nah, manajer nih, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi penghukum, kamu selalu paling terakhir. Lalu ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berhubungan dengan posisi manajer, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena dirinya berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya kemarin saya sudah membuat segitiga restitusi terhadap murid saya kelas 1, Bapak Ibu. Ada siswa yang makan di kelas. Saya bilang seperti gini, Brilian tadi makan di kelas ya nak ya? Iya, kata dia. Ibu, kira-kira kalau Brilian makan di kelas itu perbuatan yang baik atau salah? Salah, kata dia. Nah, kita kuatkan dengan menstabilkan identitas. Baik, Brilian, sebenarnya berbuat salah itu perbuatan yang manusiawi. Ibu Siti juga pernah berbuat salah, tapi alangkah lebih baiknya kita tahu di mana, kapan, dan waktu yang tepat untuk makan nih Bapak Ibu. Itu adalah menstabilkan identitas. Dan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanya dulu, kenapa anak melakukan hal seperti itu? Kalau Brilian itu kebutuhan rasa bertahan hidup yang kurang karena dia lapar katanya. Dia makan di kelas karena lapar. Tadi belum sarapan katanya gitu, karena malam tidurnya kemalaman. Nah, ditanya validasi kebutuhannya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi? Ditanya kebutuhan karena lapar, karena kesiangan, terus kira-kira mau bagaimana nantinya agar lebih baik lagi, ditanya lagi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan dulu keyakinan kelas di kelas kita, apakah dia masih ingat? Lalu diberikan juga solusinya, solusi yang datang dari anak Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi. Skenario kasus 1. Makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Sudah makan juga? Sudah. Nah, kira-kira Brilian tahu tidak kenapa ya, masih kita lihat ke sini. Brilian makan di kelas ya saat jam pelajaran. Begini ya Brilian ya, sebenarnya Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ibu Siti juga
juga kalau lapar itu pasti makan. Tapi kita itu harus tahu bagaimana dan kapan dan di mana waktu yang tepat untuk makan. Betul tidak Kak? Betul. Ibu Siti penasaran nih, kira-kira kenapa tadi Brilian makan di kelas? Lapar. Kenapa Brilian lapar? Belum makan di rumah, belum sarapan. Oh, belum sarapan ya. Memangnya tadi malam Brilian tidur jam berapa? Jam 9. Nah, kira-kira untuk nanti ya, Brilian tidak akan. Nah, ini validasi tindakan harus apa? Harus makan di rumah. Nah, Ibu Siti mau tanya lagi nih. Brilian masih ingat tidak keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Masih. Apa saja coba? Iya, pinter. Terus apa lagi? Pinter. Terus apa lagi? Iya, tidak makan jajan di kelas lagi. Tadi Brilian bilang bertindak jujur, mendengarkan orang lain, dan tidak makan di kelas. Nah, kira-kira tadi kan Brilian makan di kelas ya saat jam pelajaran. Kira-kira sudah sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Tidak. Nah, begini ya Brilian, Ibu Siti di sini tidak akan menghakimi Brilian atau menyalahkan Brilian, tapi Ibu Siti akan mencarikan solusi agar Brilian tidak melakukan hal tersebut lagi, tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Nah, kira-kira menurut Brilian, untuk Brilian tidak makan di kelas harus apa? Harus makan di rumah dulu, pintar. Terus tidurnya agar tidak kesiangan harus apa? Tidurnya agar tidak kesiangan harus apa? Harus lebih awal, jangan terlalu malam tidurnya ya, nah, biar tidak kesiangan, ya. Nah, Ibu Siti tanya sekali lagi nih, kapan Brilian akan mencoba untuk tidak makan di kelas lagi? Kapan? Nanti kapan? Besok? Bisa? Besok tidak akan makan di kelas lagi? Ya? Nah, Ibu Siti sebenarnya Ibu Siti hanya ingin Brilian itu menjadi anak yang taat aturan, anak yang jujur, anak yang pintar. Siap tidak? Siap. Brilian mau jadi anak yang pintar? Anak yang jujur mau? Mau. Anak yang jadi anak yang taat aturan mau? Mau. Kapan Brilian akan mulai berubah? Besok. Janji? Janji. Oke, tes dulu. Ya, baik. Nah, baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh segitiga restitusi yang dilakukan di kelas 1 Bapak Ibu. Tapi kalau untuk kelas-kelas tinggi, misalnya kelas 6, tidak mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini karena anak kelas 1 mungkin ya. Nah, restitusi ya Bapak Ibu. Insya Allah dengan kita mengenal restitusi, dengan kita menjalankan segitiga restitusi ya Bapak Ibu, kita tidak lagi emosi ya Bapak Ibu, tidak lagi kita bisa mewaraskan pikiran kita nih Bapak Ibu, bisa mental kita bisa menjadi lebih sehat Bapak Ibu. Ya saya juga kadang-kadang kalau misalnya sudah marah-marah gitu kan, kadang-kadang suka pusing gitu nih Bapak Ibu. Nah, bisa dilakukan dengan cara segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Tapi memang segitiga restitusi ini kita lakukan pada kondisi-kondisi tertentu Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan budaya positif tadi Bapak Ibu, tentunya kita itu harus bersama-sama ya Bapak Ibu. Tidak mungkin saya sendiri atau ibu kepala sekolah sendiri atau misalkan saya dengan Pak Dedi berdua, tidak mungkin Bapak Ibu. Kita harus bersama, kita semua. Dengan apa? Dengan kita berkolaborasi. Mari kita gandengkan tangan kita. Mari kita berkolaborasi untuk memunculkan budaya positif ini di kelas kita. Hal-hal positif terhadap anak didik kita, terhadap masa depan anak
bangsa Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian pemaparan diseminasi dari saya. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Nah, ditutup lagi dengan pantun nih Bapak Ibu. Ibu Eli pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Usai sudah diseminasi kita hari ini, terima kasih dan semoga berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepukan semangat untuk Ibu Siti Fatimah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah yang telah melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di SDN Pamula. Mungkin kedepannya masih ada diseminasi yang lain yang akan lebih bermanfaat bagi kita semua, khususnya teori-teori bagaimana cara menghadapi peserta didik. Karena peserta didik seperti yang kita tahu banyak sekali beraneka ragam karakter, sikap, dan perilaku dari anak-anak yang kita didik. Kita nantikan diseminasi di jenjang berikutnya mungkin ya, dan kita doakan semoga Ibu Siti Fatimah dalam menjalankan proses program calon guru penggerak ini selalu dalam kelancaran dan dalam kesehatan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mungkin masih ada rekan kita Ibu Dian yang akan menyusul, mungkin di 2 bulan berikutnya akan memulai program calon guru penggerak. Terima kasih, semoga rekan-rekan yang lain juga bisa menyusul juga untuk bisa mengikuti program ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara selesai. Wah, mungkin ada yang mau ada tanggapan dari hasil diseminasi yang tadi? Bagaimana? Cukup saja? Cukup ya. Alhamdulillah, berarti apa yang telah disampaikan dari Ibu Siti bisa masuk, bisa mungkin kita tinggal menerapkannya nanti di tempat atau di kelas masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Siti. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.